serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Maret IGRA. Yang ketiga, sambutan Ketua IGRA. Yang keempat, sambutan kasih nikmat sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi. Yang kelima, sosialisasi penulisan ijazah RA. Keenam, tanya jawab dan lain-lain. Ketujuh, doa. Kedelapan, penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Kita lanjutkan acara yang kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars IGRA. Dipersilakan petugas.
Semangat di sana jaya, ikhlas bersama serta berdoa, kukuhkan keyakinan bersama, melangkah menuju sejahtera, cerdaskan anak Indonesia. Acara selanjutnya, sambutan Ketua IGRA Kota Semarang kepada Bapak Aminuddin SHI MSI, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibuku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Seksi Dikmat yang kami hormati bersama Bapak Haji Abdul Rahim selaku narasumber dalam acara sosialisasi penulisan dan pembagian ijazah untuk Raudul Atfal Kota Semarang, rekan-rekan Kepala RA sekaligus guru yang menulis ijazah RA yang berbahagia. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan dan keberkahan serta semangat dan optimisme untuk menyambut tahun ajaran baru 2021-2022. Salawat salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan naik diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin ya rabb. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah perlu kami laporkan kepada Kasih Hikmat bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat dinantikan oleh Kepala RA. Banyak dari orang tua yang menanyakan kapan ijazah RA akan diberikan kepada putra-putrinya yang telah lulus dan sekarang sudah berada di MI maupun di SD. Namun memang ini adalah sebuah karena kedaruratan PPKM dan sebagainya, maka sosialisasi dan pembagian ini pun bersifat juga tidak bisa tepat pada waktunya. Maka alhamdulillah hari ini IGRA mampu bisa memfasilitasi rekan-rekan semuanya untuk mendengarkan bersama terkait bagaimana cara untuk mengisi dan menulis ijazah agar diminimalisir dan tidak ada kesalahan pada penulisan tersebut. Karena kalau salah, kata Pak Rohim juga agak susah untuk menggantinya. Maka dengarkan dengan sebaik-baiknya, dengan seksama agar tidak ada kesalahan fatal dalam penulisan ijazah. Sementara nanti pembagian ijazah akan dijelaskan oleh Pak Rohim tentang tempat, waktu, dan teknisnya. Yang kedua, perlu kami berpasti hikmat bahwa dari data yang masuk saat ini terkait dengan jumlah murid RA di tahun ajaran 2021-2022 ini terdapat angka 7.450 anak. Tentunya ini sesuatu yang sangat berbeda jauh dengan tahun kemarin yang di angka 8.500 sekian anak. Tentunya penurunan jumlah murid ini memang kita sadari bersama tidak hanya RA yang mengalami, namun TK pun demikian. Namun harapannya seiring dengan nanti akan dibuka PTM lain sebagainya, animo orang tua untuk mendaftarkan putra-putrinya akan kembali menggeliat dan kembali bersemangat. Tentunya ini satu kabar yang tidak menyenangkan kita, rekan-rekan kepala RA. Kami harapkan tetap optimis, tetap semangat, tetap ikhtiar dan doa. Inilah mungkin sudah ikhtiar lama luar biasa, namun Allah memberikan jumlah murid yang rata-rata 80% di semua RA mengalami penurunan. Ada yang penurunan sederhana, ada yang wajar, ada yang turun drastis. Namun semuanya kondisi yang membuat kita mengalami penurunan jumlah murid. Maka kami harapkan pada Kasih Hikmat dan juga kantor Kementerian Agama, tentunya BOP yang akan dicairkan di periode kedua akan sangat membantu
kepada RA yang mungkin mengalami kesulitan finansial terkait dengan penurunan jumlah murid. Maka rekan-rekan mohon laporan BOP-nya segera dikirimkan agar tahap 2 bisa dicairkan dengan baik. Saya kira itu tidak perlu terlalu lama saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya bisa mengambil hikmah dari peristiwa ini dan tetap semangat untuk menjadikan era kita lebih baik dan berkualitas di masa akan datang. Amin. Allahumma amin. Terakhir kami minta kepada Bapak Kasih Hikmat untuk memberikan pengarahan, memberikan semangat kepada kami selaku Kepala RA dalam mengarungi tahun ajaran baru ini dan berkenan membuka secara resmi acara sosialisasi penulisan dan pembagian ijazah untuk Rawdatul Atfal. Terima kasih, mohon maaf, bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin atas sambutannya. Kita lanjutkan acara yang keempat, sambutan Kasih Nikmat sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Fatku Ronci, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati narasumber penulisan ijazah atau sosialisasi penulisan ijazah Bapak Jabir Rahim, Sarjana Agama. Kemudian yang saya hormati Ketua PD IGRA Kota Semarang, Pak Aminuddin SHI, Bapak Ibu Kepala Rawdatul Atfal RA yang sangat saya banggakan, yang hari ini juga ada sebagian mungkin yang ikut untuk kegiatan ini, yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah di tempat masing-masing melalui virtual ini. Tentu ini satu keberkahan di masa pandemi. Coba kita pikir jika tidak ada COVID, mungkin kita tidak terbiasa memakai rapat dengan pola Zoom. Tapi dengan adanya COVID ini menjadikan kita semuanya menjadi paham akan manfaatnya IT yang luar biasa, yang ini mendukung sistem pendidikan nasional, bahkan dunia. Jadi pendidikan secara nasional itu secara otomatis semuanya terdongkrak. Orang harus paham IT, orang harus mampu mengendalikan IT, dan orang harus bisa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kependidikan atau pendidikan yang semuanya berbasis pada IT. Nah, ini perlu kita syukuri. Semoga dengan berkah dan manfaat ini kita bisa mengambil, dan insya Allah nilai pahalanya sama. Karena toh kita bisa bertatap muka melalui virtual ini. Sholawat ma'asalam, mari kita tumpah pada Nabi Agung Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya nantinya mendapatkan syafaat beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin perlu saya sampaikan. Yang pertama bahwa tanggal 22 Juli 2021 ini merupakan hari-hari yang mestinya sudah ada pembelajaran di tahun ajaran baru 2021-2022. Namun karena pemberlakuan PPKM ketat, maka pembelajaran tatap muka yang mestinya menjadi idola bagi semua segmen, bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi Bapak Ibu Kepala RA, madrasah, bagi Bapak Ibu, bagi anak-anak semuanya, ini menjadi idola yang dimimpikan oleh semua stakeholder yang ada di masyarakat. Tapi kita ingat bahwa karena masa COVID, masa pandemi ini, menyebabkan kita harus bisa menahan diri, menunda berbagai macam kegiatan yang terkait dengan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, ini manfaatnya luar biasa.
kita bisa mengambil hikmah semuanya. Yang kedua, bahwa secara pribadi maupun secara institusi, dalamnya adalah Kementerian Agama Kota Semarang, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya yang pada siang hari ini hadir untuk mengikuti sosialisasi penulisan ijazah maupun pembagiannya, yang insya Allah pembagian ijazah itu nanti akan dijelaskan Pak Ibrahim, dan sekaligus akan dijelaskan pula teknis penulisannya, bagaimana cara-cara penulisannya. Namun ada catatan penting yang perlu kami sampaikan, bahwa yang pertama, perlunya Bapak Ibu Kepala Rodatul Atfal Sekota Semarang untuk memahami juknis. Jadi petunjuk teknis mulai dari petunjuk umum, kemudian petunjuk khusus, dan petunjuk khusus penulisan ini harus benar-benar dipahami dan nanti sosialisasi ini diikuti dengan baik. Agar apa? Agar tidak terjadi kesalahan. Kasihan kalau terjadi kesalahan, karena prosesnya akan lama lagi. Ingat bahwa salah menulis angka, salah menulis huruf saja, ini prosesnya sampai ke Kanwil, sampai ke Jakarta. Padahal di sini, di Kota Semarang, di Kanwil, tidak ada stok ijazah. Sama sekali tidak ada. Dan jika kesalahan penulisan ijazah itu kok sampai lebih 5 eksembar, maka resikonya adalah madrasah atau RA yang untuk kesalahan itu bersama-sama kasihnya harus menghadap ke Kanwil kepada Pak Kabid untuk melaporkan bahwa ini benar-benar kesalahan. Dan prosesnya juga tidak mudah. Maka harus membuat berita acara, harus mengembalikan, dan ribetlah menurut saya. Oleh karena itu, saya berpesan pada Bapak Ibu semuanya, tolong tim penulis atau penulis belangko ijazah RA ini, tolong jangan sampai ada satupun yang salah. Sebelum melakukan penulisan, hendaknya difotokopi dulu. Jadi difotokopi dulu, ditulis dulu di fotokopian itu, baru kemudian nanti ditulis di ijazah aslinya. Yang berikutnya, bahwa Bapak Ibu semuanya, dalam aturan petunjuk umum saya kira sudah sangat jelas di situ bahwa ijazah tidak boleh diketik dengan komputer. Ijazah harus ditulis dengan dengan tangan gitu ya. Mohon maaf, saya mau habis sebentar. Baik, saya lanjutkan. Alhamdulillah, saya langsung cepat-cepat ini. Ini lagi bahwa ijazah harus ditulis dengan tulisan tangan oleh Bapak Ibu penulis belangko ijazah. Ini penting dalam rangka untuk menunjukkan kevalidan dan keaslian. Keaslian ijazah itu benar-benar RA di mana Bapak Ibu semuanya mengabdi dan berjuang di madrasah RA itu. Yang berikutnya, bahwa perlu kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, bahwa petunjuk khusus pun juga harus dipahami agar Bapak Ibu semuanya bisa memberikan servis kepada masyarakat, kepada orang tua wali murid, bahwa putra-putrinya itu telah memiliki jasa yang sempurna, yang menjadi kebanggaan bagi orang tua dan juga kebanggaan bagi anak-anak semuanya. Banyak kejadian ketika ijazah ini akan digunakan salah tulis, salah hurufnya. Misalkan, jangan kejadian ini terulang. Saya secara pribadi, namanya Rozi ditulis Muhammad Muhfat Kuronji. Ini persoalan penting. Tetapi untungnya jadi kasih hikmat. Jadi tahu itu. Kalau dulu waktu kecil saya nggak tahu apa kalau nama saya itu salah, saya juga nggak tahu. Jadi ini tolong betul-betul dipahami. Jadi mau camat ditulis moh itu saja. Itu pun saya juga nggak ngerti waktu di SD, belum paham. Ya, jangan sampai itu jadi. Bahkan kemarin
alumni MI itu bahwa nama ijazah orang tuanya itu Muhammad itu ditulis Mucamat. Akhirnya dia mau daftar di kepolisian juga harus minta surat perbaikan atau revisi di Kementerian Agama Kota Semarang. Ini barusan kemarin 1 minggu lalu. Itu. Kami berharap Bapak Ibu semuanya jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu semuanya, tolong di dalam melakukan penulisan ijazah, petunjuk khusus penulisan ijazah atau belangko ijazah ini hendaknya benar-benar memperhatikan aturan-aturan yang ada sehingga Bapak Ibu semuanya tidak melakukan kesalahan sedikit pun di dalam melakukan penulisan ijazah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kami berharap nanti diikuti dengan baik dan tolong jangan disambi kemana-mana. Sebab sosialisasi ini tidak butuh waktu lama, tetapi perlu Bapak Ibu semuanya memperhatikan betul. Nanti Pak Haji Abdul Rahim akan menyampaikan teknisnya dan jangan sampai urutan-urutan dari absensi itu juga jangan sampai ada kekeliruan. Banyak hanya Kota Semarang di dalam pemberian ijazah itu ada juga yang nomornya lompat-lompat. Di Demak misalkan kemarin saya tanya ada 5 yang lompat. Di Kabupaten Semarang ada, Gerobokan ada, Kendal ada, semuanya ternyata sama. Ada hal yang itulah manusia. Jadi manusia. Maka masih juga melakukan kesalahan-kesalahan yang itu tidak disengaja. Saya kira demikian. Selamat untuk sosialisasi penulisan ijazah ini dan insya Allah hari Senin akan untuk ijazah RA, kemudian nanti untuk MI sama MA, untuk MTS-nya belum. MTS-nya insya Allah Selasa baru saya ambil. Terima kasih dan mari acara sosialisasi penulisan ijazah dan pengambilan ijazah, belangko ijazah ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih. Selamat untuk mengikuti kegiatan dan saya tidak bisa ikut secara penuh. Ya, kami mengikuti melalui Zoom ini dengan saya sambil bekerja. Terima kasih. Dan mohon maaf segala kekurangan. Allahumma fiq lak metorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasih Dikmat yang sudah memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi ini. Monggo Bapak, matur suwun sangat. Kita lanjutkan acara yang kelima yaitu sosialisasi penulisan ijazah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Rahim. Monggo Bapak Haji Abdul Rahim dipersilakan. Halo, Tes, dengar? Nggih. Bisa ya? Dengar pun ya? Sampun Pak. Dah. Sampun Pak. Jelas Pak Rohim, jelas alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, mari kita selalu tidak henti-hentinya membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Recording in progress. Di mana pada siang hari ini kita masih bisa bertemu lewat Zoom semuanya untuk anak-anak kita yang kondisinya memang situasi sekarang tidak memungkinkan untuk berkumpul bersama. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran, dan keberkahan. Salawat dan salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan risalahnya kita selalu terbimbing ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menjelaskan tentang juknis penulisan, untuk Bapak Ibu
kemarin sudah di-share juknis tentang penulisan belangko ijazah. Nanti secara singkat, yang paling penting mohon perhatian adalah ada beberapa hal yang mungkin disiapkan catatan. Di antara yang pertama, persiapan Bapak Ibu sebelum menulis ijazah. Yang pertama, Bapak Ibu, kepala madrasah membentuk tim penulis ijazah yang wujudnya adalah membuat SK atau surat keputusan tim penulis ijazah. Untuk RA terdiri ketua sekaligus kepala RA-nya. Kepala RA, kemudian sekretaris, kemudian anggota, dan penulis. Itu yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu. Kemudian setelah SK dibuat, tim nanti untuk menyiapkan penulisan tidak langsung menulis di ijazahnya. Tim yang sudah dibentuk nanti memfotokopi salah satu belangko ijazah, dikopi sejumlah siswa tamat belajar di RA masing-masing. Tim itulah yang pertama menulis di fotokopian dulu. Di fotokopian sejumlah siswa tamat. Setelah ditulis sesuai identitas anak tentunya, untuk RA, tim juga menyiapkan dokumen anak, diantaranya akte lahir. Akte lahir disiapkan, kemudian semuanya diurutkan sesuai daftar siswa, daftar tamat belajar, seperti SK yang kemarin sudah dibuat, SK tamat belajar itu. Tim melengkapi dengan dokumen akte lahir anak-anak tersebut. Kemudian menulisnya di fotokopian yang sudah dikopi tadi per anak, semua masing-masing per anak di lembar ijazah yang bentuknya fotokopi tadi. Setelah selesai, sekretaris dan kepala mengecek dari nama sudah sesuai dengan akte lahir, tempat lahir, tanggal lahir, orang tua, dan seterusnya. Kalau sudah sesuai, baru diberikan penulis. Jadi penulis tidak usah mikir apa-apa, tapi penulis tinggal menulis apa yang sudah ditulis di fotokopi tadi. Aslinya. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ketika pelaksanaan sudah, maka tugas tim adalah mendokumentasikan. Mendokumentasikan yang perlu didokumentasikan. Yang pertama, SK penetapan tamat belajar beserta lampiran. Dan fotokopi akte. Selanjutnya, SK tim penulis ijazah. Selanjutnya, ijazah yang sudah ditulis asli, belangko aslinya oleh penulis, nanti pendokumentasian di
fotokopi untuk dokumen RA. Diusahakan untuk dokumen RA fotokopi anak, ini karena ada era warna, nanti kalau bisa sebelum dibagi ke anak, RA sudah punya dokumen fotokopi berwarna, ijazah yang asli tadi. Kemudian kalau sudah, fisik sudah, kemudian juga dokumentasi dibuat soft. Jadi ada dokumen soft copy dan hard copy. RA menyimpan dokumen tersebut. Ini untuk pendokumentasian pelaksanaan ijazah. Ini yang pertama. Kalau ada pertanyaan bisa dikoordinir oleh Natulen. Bapak Ibu yang hormati, untuk selanjutnya petunjuk umum tadi yang sudah disampaikan Pak Kasih, bahwa penulisan ijazah harus hati-hati. Harus hati-hati karena di samping terbatas saat ini belangko ijazah, ada keliru mengganti luar biasa susah. Sudah susah, sulit, repot, dan seterusnya. Mohon perhatian Bapak Ibu yang biasanya sering salah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk diperhatikan, yang pertama petunjuk umum seperti biasa tadi. Ijazah ditulis dengan tangan. Kemudian warna tinta hitam. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, karena tulisan ijazah ini yang masih sering terjadi adalah RA menulis ijazah hanya asal-asalan. Tapi kalau tim ada, tolong penulis itu betul-betul yang tulisannya baik, yang tulisannya rapi. Ketika tinta hitam, ini kan masih ada yang biru. Kemudian pulpennya mohon diperhatikan untuk menulis ijazah, jangan pulpen yang yang biasa untuk nulis-nulis itu jangan, tapi pulpen khusus. Syukur-syukur kalau yang bagus itu pulpen yang dipakai untuk biasanya untuk gambar bangunan itu loh, trackpen atau apa, itu sekali gores kering dan bagus. Jadi untuk penulis ijazah mohon perhatikan pulpen yang biasanya dipakai untuk catatan harian itu jangan digunakan untuk nulis ijazah. Itu tidak sampai 1 tahun itu sudah blobor, sudah hilang. Ini mohon perhatian Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk tinta warna hitam itu minimal untuk nulis ijazah 2 pulpen. Kalau yang satu ukuran 1, yang satu ukuran 07 misalnya seperti itu. Untuk yang besar itu hanya digunakan untuk nama anak dan nama lembaga, nama RA. Yang lainnya itu yang pulpen yang lebih kecil, 0,7 tadi. Jangan memakai yang besar semuanya, tapi besarnya bahkan kemarin saya lihat hampir seperti spidol itu. Jadi jangan sampai nanti penulisan ijazah tidak rapi, bahkan sangat-sangat tidak layak itu kalau untuk ijazah. Ini mohon perhatiannya, yang tulisan-tulisannya kurang bagus, mohon untuk
memberi kesempatan yang bisa nulis dengan baik, karena ijazah itu juga nama baik Menak, mohon dijaga. Masih tahun kemarin juga masih ada ditulis sendiri, kemudian tulisan ijazah dengan tulisan belanja nang pasar itu hampir sama itu. Jadi tidak pantas, tidak layak. Bahkan ada yang sepijo semuanya, itu lebih ngeri lagi. Dari nama lembaga, identitas anak, nama itu sepijo semua, besar semua, dan itu juga tidak layak itu. Maka minimal siapkan bolpen yang baik, trackpen atau mungkin apa yang maksudnya lebih tahu, nyegas bolpen yang bagus untuk menulis itu tidak melebur dan awet. Kemudian kalau memang ada besar kecil, jangan besar semua ditulis, itu tidak pantas, melebih besar dengan cetakan yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya, ketika sudah penulisan ini diperhatikan, bolpen disiapkan. Yang masih lagi lupa, nanti kalau lupa, stempel Bapak Ibu. Bisa. Yang ini. Iya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Halo? Terlihat Pak Rohim. Terlihat ya? Terlihat. Entah ya. Terima kasih Pak Amin. Untuk bentuk ijazah penulisan ini memang kelihatannya sepele Pak Ibu, tapi sudah bertahun-tahun juga selalu ada kesalahan, kekeliruan ya, karena tadi bahasa Inggrisnya ngentrengke gitu, kadang-kadang seperti itu. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang pertama, ini ada beberapa nomor, nanti bisa ditanyakan setelah selesai ya. Untuk nomor 1, itu nomor ijazah. Langsung ditulis Bapak Ibu, Kepala RA, nanti panjenengan masing-masing bisa menulis. Untuk penomoran adalah 001 dimulai. Jadi 3 digit. 3 digit itu adalah nomor urut siswa tamat. Siswa tamat 3 digit. Kalau siswanya misalnya kurang dari 10, tetap 3 digit. Kalau 9 misalnya 001 sampai 009. Kalau siswanya 100 ya 001 sampai 100 dan seterusnya. Yang jelas siswa banyak maupun sedikit, nomor memakai digit. Garing RA, R besar, A kecil, titik 11, titik 33, titik. Ini mulai kode sekolah, mulai 001, 3 digit juga. Ini kode RA yang sudah ditetapkan Kanwil kemarin, yang jadi share sebelum pengumuman tamat itu. Kota, kemudian garing, ini nggak boleh dirubah juga, PP besar-besar, titik 01, titik 1, garing 06, garing 2021. Itu untuk nomor ijazah Kota Semarang untuk RA. Saya ulangi. Jadi untuk pertama 003 digit itu 001 mulai itu adalah jumlah siswa tamat, garing RA, R besar, A kecil, titik 1
titik, kemudian 3 digit itu kode RA yang sudah ditetapkan Kanwil kemarin, garing PP besar-besar kayaknya, titik 01 titik 1 garing 06 garing 2021 untuk itu. Bapak Ibu, untuk penomoran sudah ada yang perlu ditanyakan? Mungkin Pak Amin mewakili. Ya kak, bajune adek. Nanti ada sesi pertanyaan ya Pak. Begitu, oke. Terima kasih. Selanjutnya untuk nomor 2. Kelihatan ya Bapak ya? Nomor 2 itu memang tulisannya diteruskan setelah kepala. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, nanti menulisnya itu dipindah di bawahnya. Dipindah di bawahnya. Jadi nanti setelah yang bertanda tangan di bawah ini, di kepala itu kosong. Sampai kepala kosong. Kemudian bawahnya posisi tengah sekali lagi, nama RA ada yang panjang ada yang pendek, yang jelas posisi tengah itu nama lembaga panjenengan, langsung tidak boleh dihidangkan rotatul hafal, tidak, langsung RA apa sesuai nomenklatur yang ada di ijab. Botolnya di kamar. Kalau nomenklaturnya lengkap ada Semarang ya ditulis, kalau tidak cukup RA apa. Jadi RA di posisi tengah, dan itu untuk nama lembaga memakai bolpoin yang dan satu yang besar tadi, sama dengan nama anak. Selanjutnya nomor 3, nomor pokok sekolah nasional NPSN lembaga Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga itu langsung urut sesuai dengan nomor itu. Kemudian yang ke nomor 4 kabupaten kota. Bapak Ibu yang hormati, kabupaten kota jangan ada yang dicoret. Kemarin masih ada ketika tumpuk itu yang di dokumen kabupaten kota, kabupaten coret, tidak ada dicoret. Tidak satu tidak ada yang dicoret. Kabupaten kota tetap nomor 4-nya ditulisi Kota Semarang. Ini tambah lagi nggak mas? Kota K besar, Semarang S besar. Kotanya kecil, yang kota, yang K-nya besar. Semarang S besar, Semarangnya kecil. Provinsi Jawa Tengah, tidak boleh disingkat Jateng. Kemarin masih ada yang ini Jateng. Jawa Tengah, Jawa J besar, Awa kecil, Tengah T besar, Tengah kecil. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 itu nama siswa pemilik ijazah memakai huruf kapital. Untuk nama anak, sekali lagi, nama anak memakai huruf kapital atau huruf besar. Sesuaikan penulisan nama yang tercantum di akte lahir anak. Jadi nama itu yang termasuk pakai pulpen yang agak besar tadi atau biasa tapi didobelin boleh pakai huruf kapital.
Sesuaikan nama baik spasi, baik huruf apa saja, tolong hati-hati ini nama anak, sesuaikan dengan akte lahir yang dimiliki anak tersebut. Kemudian tempat tanggal lahir, ini juga sama, sesuaikan dengan akte lahir yang dimiliki anak. Nama orang tua wali. Nama orang tua wali, kalau namanya dicontoh itu misalnya Abdul Majid, Abdul A besar, bedulnya kecil, Majid M besar, Ajidnya kecil-kecil. Jangan sampai orang tua dikasih huruf kapital semua, jangan. Yang huruf kapital hanya nama anak. Untuk selanjutnya, nomor induk siswa. Nomor induk siswa ditulis sesuai yang tercantum di EMIS. Kami lanjutkan yang nomor 10. Yang nomor 10 itu ditulis Kota Semarang. Kota Semarang. Kelulusannya tanggal untuk RA kelulusan tanggal nanti dirawat mohon berjawab amin atau Bapak Ibu semuanya 19 Juni. Jadi nomor 10 ditulis Kota Semarang 19 Juni 2021. Juni tidak boleh disingkat huruf. Oh, huruf tidak boleh singkat angka. Biasanya 19, 6 gitu tidak boleh. Jadi saya ulangi nomor 10 Kota Semarang, 19 Juni 2021. Kemudian kepala. Untuk kepala, Bapak Ibu yang kebetulan kepala mempunyai NIP, ini terlepas definitif maupun tidak definitif, tapi panjenengan statusnya PNS, NIP ditulis. Yang kedua, nama ditulis lengkap plus gelar. Kalau Bapak Ibu sudah haji, ditulis haji, ditulis hajah. Nama lengkap dan gelar ditulis lengkap semuanya. Kemudian kalau sudah nomor 12 foto anak. Mohon foto sekali lagi. Ini mungkin Bapak Ibu untuk foto anak jangan disuruh mengumpulkan foto sendiri-sendiri karena kualitas tidak bisa dijamin. Orang tua butuh praktis, yang penting mengumpulkan foto, tidak tahu untuk dokumen mereka. Bagaimanapun caranya, RA atau lembaga bisa mengordinir untuk foto ini betul-betul foto yang berkualitas bagus. Pakai kertas job itu biasanya agak awet, baik warna maupun hitam putih. Sekali lagi, untuk foto itu diperhatikan kualitasnya. Walaupun mungkin di lembaganya ada print warna, ada ahli apa itu kemungkinan, tapi tolong untuk kertas diperhatikan karena memang kualitas banyak yang belum lama. Foto itu ketika legalisir ke kantor baru 3 tahun atau berapa itu, foto sudah tidak ada gambarnya, kertasnya masih utuh nempel. Kalau sudah foto yang ke-13 adalah stempel.
Mohon perhatian Bapak Ibu, stempel kemarin untuk Kota Semarang sudah distandarkan semuanya. Yang tidak standar itu mohon untuk jangan dicantumkan. Kemarin masih ada, sebenarnya sudah punya stempel baru, tapi masih sering stempel lama dipakai. Jadi ketika sudah diganti baru, tolong harus ada berita acara yang lama tidak berlaku lagi. Itu harus ditentukan itu. Harus ditetapkan, dan itu jangan dikeluarkan lagi. Kemarin masih banyak, bahkan halaman pertama stempel baru, halaman belakangnya stempel lama, itu malah lebih dokumen kacau namanya itu. Ini untuk ijazah, tolong Bapak Ibu hati-hati betul. Stempel diperhatikan, sudah ada stempel baru, maka stempel baru. Dan ukurannya juga sudah. Untuk stempel itu nempel foto dan tanda tangan kepala. Nempel sedikit. Jadi sekali lagi jangan terlalu banyak. Kalau standar kemarin saya kira tidak sampai. Jangan sampai stempel nutupi muka anak. Kemudian titik tiga jari tangan kiri di jari 3. Saya kira itu dulu untuk penulisan ijazah. Kemudian Bapak Ibu, apabila nanti ada beberapa pertanyaan bisa untuk sementara itu Bapak Ibu nanti bisa ditambahi dengan tanya jawab. Saya kira itu dulu. Monggo Pak Amin atau siapa? Matur suwun Bapak, untuk sesi pertanyaan akan dipandu oleh moderator Bunda Muji Susiati. Dipersilakan Bunda Muji, monggo. Terima kasih Kak Go. Moderatornya nyusul ya. Terima kasih Pak Haji Ibrahim. Siang-siang ini alhamdulillah teman-teman semangat semua ya, semangat. Oke, kita akan masuk di sesi tanya jawab. Siang-siang ngantuk ya. Oke. Nggak apa-apa, tetap semangat. Ini tadi yang sudah masuk ada dari Al-Hikmah. Itu izin bertanya Bapak, untuk poin yang ketiga dokumen tadi nopo nggih? Itu katanya tadi. Poin Dokumen yang ketiga ya, poin yang ketiga. yang terpasang ini, yang di ijazah. Yang tadi dijelaskan tadi. Alimin Bun, yang tanya halo. saya Nova. Oh, Muta'alimin, maaf. Oh iya, Muta'alimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Pak Bu Nova ya? Ya, Oke, tadi ketinggalan silakan. tinggal ngetek Pak Rohim, mohon maaf. Tadi kan kita untuk mendokumentasikan ada beberapa item yang kita dokumentasikan Pak. Yang pertama SK tamat belajar beserta lampirannya. Oke. Kemudian fotokopi akte anak. Ya, yang ketiga itu apa Bapak? Sebelum ijazah yang penulis ijazah. SK tim penulis ijazah. Jadi untuk dibuatkan SK yang tadi nggih panjenengan matur di yang kedua tadi, SK-nya itu juga dilampirkan di dokumen tersebut. Ngoten nggih Bapak. Matur suwun Pak Rohim, sampun niku mawon. Matur suwun. Bu Nova. Baik, tadi juga ada yang bertanya. Untuk poin 1 Bapak, mohon diulangi. Tadi ada yang bertanya untuk poin 1. Mohon maaf ini yang siang mungkin ngantuk. Yang terkait Poin pertama. tim. Ya. Oh, terdiri dari apa saja begitu? Ya, SK tadi Pak. Ya. Untuk SK tim konsideran seperti biasa, tapi untuk lampiran RA kan berbeda dengan yang lain karena nggak ada nilai kan. Ini memang kami praktisin untuk lampiran SK tim penulis ijazah untuk RA terdiri 1 ketua. Ketua itu langsung kepalanya, kepala RA. Yang kedua sekretaris.
sekretaris yang betul-betul bisa ya mewakili kepala lah, nanti bisa membantu. Kemudian anggota boleh 1, boleh 2, boleh 3 yang bantu, moga tergantung banyak sedikitnya panjenengan yang untuk meringankan beban penulisan. Dan yang selanjutnya penulis. Jadi hanya ketua, sekretaris, anggota, penulis. Penulis ini nyun sewu bisa orang luar, bisa guru, bisa monggo. Tapi yang jelas penulis ini harus pastikan tulisannya bagus, rapi, gitu. Penting. Terima kasih, itu tadi jawabannya. Bapak, ini nyusul untuk ada pertanyaan terkait dengan SK itu untuk tanggal timnya itu ditentukan nggak Bapak? Untuk tanggal SK tim yang jelas setelah pengumuman lulus. Baik. Ya, setelah pengumuman lulus. Oke. Iya. Ada lagi ini dari Al-Khairiyah tadi ya, sekedar. SK tim terus dalam penulisan ijazah untuk poin nomor 1 tadi sudah terjawab ya untuk Al-Khairiyah, atau mau diperjelas lagi untuk bertanya, monggo. RA Al-Khairiyah 1. Halo. RA Al-Khairiyah 1 sudah terjawab ya tadi ya? Sama ya pertanyaannya ya? Atau mau diulang? Baik. Ini kita lanjut dari ini ada lagi untuk poin 12 Bapak tentang kepala sekolah. Yes. Itu mohon diulangi. Untuk kepala sekolah. Mungkin ini yang dimaksud 11. Penamaannya nggih. Penamaan. Untuk nama kepala itu lengkap. Gelar termasuk lengkap nama, lengkap gelar. Ditulis semuanya. Baik, ya. Kemudian ini untuk bagus untuk yang kepala kebetulan contoh misalnya untuk RA Perwanida 2 ya. itu untuk nama kepala jangan ditulis dulu dan tanggal kelulusan jangan ditulis dulu. Khusus untuk yang setelah pengumuman kemudian ada musibah itu menunggu nanti arahan dari Kanwil. Yeah. Untuk yang terkait itu. Yang lainnya yang tidak ada masalah, tidak ada gantian yang setelah pengumuman lulus itu nanti seperti biasa Bapak Ibu. Tapi untuk khususnya yang kemarin kita tahu karena yang lain belum ada laporan-laporan yang lain, yang kami tahu RA Perwanida 2 itu nanti penulisnya tolong untuk yang tanggal lulus dan nama kepala untuk kosong dulu. Begitu, ya? Oke. Baik. Berikutnya ini juga ada yang bertanya untuk tim SK itu tadi itu kan anggota boleh lebih dari 3 nih Pak. Boleh lebih dari 3. Sesuaikan dengan kebutuhan. Itu hanya anggotanya tok ya, untuk kamar sendiri tidak terhitung. Baik. Berikutnya untuk SK tim tadi ini masih seputar SK tim Bapak. Tertanda itu atas nama siapa ya? Maksudnya yang buat SK? Yang tanda tangan. Kepala, yang membuat kepala. Iya. Okay. SK kepala, yang menetapkan kepala, Bun. Oke. Berikutnya ini dari RA IT Nurul Islam. Untuk NIS itu semua dari EMIS. Ada 2 Bapak, itu pakai yang NIS atau NISEN? Maksud NIS gimana malah ini? Nah, halo RA Nurul Islam. Ini RA loh Bun. Ini ada yang bertanya untuk NIS itu sesuai EMIS itu ada 2. Itu pakai yang NIS apa yang NISEN? NIS, Bu. NIS nggih. Nggih. Ya di EMIS izin bertanya Bapak, soalnya di EMIS itu ada NIS itu 101
233 lain-lain. Kalau NISN itu di verbal PD juga ada, di EMIS juga ada. Itu pakai yang mana? Yang kalau tidak salah 18 digit atau berapa itu? Oh, berarti yang Digit yang 101. Oh iya. Itu kami untuk emis kurang paham, tapi yang jelas yang tercantum itu yang maksudnya NISN dan NIS gitu gimana maksudnya? NISN. Iya Pak, izin share aja Pak. Kalau di RA itu kalau NISN itu kan di verbal PD itu diklikkan ke EMIS. Tapi kalau di NIS itu udah asli yang di EMIS itu yang pakai NSM yang 18 digit itu loh. Iya, Jadi, pakai NSM yang di EMIS. Ya, pakai NSM itu. Iya, jadi betul. yang lebih fenomena NSM bukan NIS. Nah, mungkin teman-teman agak bingung di situ. Oh gitu ya. Ya pakai itu aja, Bun. Pakai NIS ya? Ya. Oke, terima kasih bantuan jawabannya. Berikutnya, ini ada lagi Bapak. Maaf ya Pak, ini pertanyaannya banyak banget nih. Masalah, ya monggo. Oke, itu RA, nama RA itu ditulis kapital semua apa enggak itu Pak? Untuk teknis itu bisa kapital semua, bisa RA, misalkan apa ini? Almuna, A besar, R kecil, M besar, Una kecil bisa. Tapi besar semua tidak ada masalah. Yang jelas usahakan posisi tengah biar ada nilai seninya Ibu. Oh gitu ya. Nama ya, itu yang jelas jangan diteruskan, itu di bawahnya. Kemarin masih banyak yang diteruskan. Padahal seperti ini sudah mulai tahun kemarin juga sudah seperti ini. Yeah. Kalau Ibu mohon perhatian untuk penulisan lembaga di baris kedua gitu ya. Oke. Itu terima kasih Bapak. Selanjutnya ini foto dan tanda tangan kepala sekolah Bapak itu biasanya itu memang jauh Pak. Ya. Gimana kalau style tidak kena foto atau tanda tangan pripun ini Pak? Diusahakan nempelnya foto nanti disesuaikan posisi tangan kepala. Memang pada kepala kan ada yang agak menyembunyi ke kanan, jadi memang sulit itu. Nanti tangannya usahakan untuk ya minimal mendekati atau nyantol nama dikit tidak masalah, tapi yang jelas jangan lepas dengan foto. Foto nempelnya juga sama. Ketika stempel sudah dikira, kan sudah masing-masing stempel itu pun ya. Stempel sudah ada. Monggo dikira-kira. Makanya tadi kan stempel itu membuatnya sebelum di blanko asli kan difotokopi. Nanti dicoba kopi, nanti kira-kira nempel dikit tidak masalah. Nempel dikit tidak masalah. Oke, nggih. Jadi tidak harus, tapi yang jelas jangan lepas. Tidak apa-apa teman-teman. Bahkan jangan tahu Oke, banyak. nempel nggih. Terima kasih. Berikutnya masih seputar ini tanda tangan Bapak untuk kepala sekolah. Namanya huruf kapital semua atau tidak? Tidak, besar kecil. Baik. Untuk poin 4 tadi Pak Rohim ngedikan tidak boleh dicoret. Terkait di situ kan kabupaten untuk kota. Kalau kotanya ditulis ulang atau hanya Semarang saja? Tulis ulang Ibu. Kota Semarang. Nah, tadi sudah nggih untuk nomor 4 kabupaten kota jangan ada yang dicoret. Yang pertama ditulis langsung nomor 4 itu Kota Semarang. Matur suwun Pak Rohim. Makasih juga. Oke teman-teman, ini ada lagi Bapak ini untuk mengulangi kembali, ini mohon izin untuk supaya Bapak mengulangi kembali mengenai nomor ijazah yang nomor 1 tadi Bapak. Ini Bapak mengulangi lagi nih permohonan dari salah satu RA ini. Ya, sambil dibantu Bu nanti. Untuk nomor 3 digit pertama itu adalah nomor peserta tamat anak di lembaga tersebut, di lembaga jenengan. 3 digit berapapun siswanya, makanya 3 digit ya, ini yang penting. Berapapun siswanya, 3 digit. Garing, garis miring, RA, R besar, A kecil, titik, 11, itu kode provinsi kita, Jawa Tengah, titik, 33, itu kota Semarang,
Nggih. titik itu kode RA, Bun. Yang kemarin kan sudah ada SK dari Kanwil kan, RA semuanya 3 digit. Maka itu. Jadi 3 digit. Masing-masing RA sudah punya kode RA masing-masing. Garing PP, P-nya besar semua. Titik 01, titik 1, itu semua sama itu. Garing 06, garing 2021. Baik. Terima kasih Bapak. Ini untuk sudah dicatat semua ya teman-teman tadi ya, mendengarkan semua ya. Baik. Bu, Ya gimana? diulang lagi, Bu. Oh diulang lagi. Ya. Nggak apa-apa ibu-ibu ya gitu, kalau mau minta diulang terus. Untuk host masukkan aja Pak Rohim Nun Sewu, Pak. Apa yang sudah ditulis gitu Pak, di share di sini Pak. Gimana? Ini fotonya yang sudah ditulis. Fotonya yang materinya Pak Rohim bisa di share screen gitu maksudnya. Pak Rohim kebetulan materinya pakai Juknis. Juknis saya utuh Bun, ini dadaan kemarin masalahnya Pak Amin itu langsung ya. Belum sempat baru ini nyantumkan, yang penting yang diisi Bapak Ibu yang kami temukan itu baru itu yang kami, agar Bapak Ibu juga bisa melihat yang dituliskan di situ. Seperti nomor belum jelas tidak apa-apa, diulang lagi tidak masalah. Tapi untuk penomoran ini di Juknis yang sudah di-share kemarin itu bisa dilihat. Cuman kebetulan contoh itu kan dari Jawa Timur, jadi tidak mewakili. Ini untuk Kota Semarang sudah saya untuk pastikan untuk Kota Semarang, makanya tadi mulai 001 garing RA R besar A kecil titik 11 titik 33 titik mulai 001 kode RA masing-masing panjenengan. Yang beda hanya itu sebenarnya. Garing PP titik 01 titik 1 garing 06. Itu semuanya sama untuk Kota Semarang. Yang membedakan kode RA dan nomor urut itu dan jumlah siswanya saja. Baik. Lanjut ya teman-teman. Atau mungkin ada yang masih ragu? Ada Pak Rohim. Dalam, monggo. Selamat Pak Nyun Sewu. Di SKT penulisan ijazah tadi ada ketua, sekretaris sama Anggota penulis. terus ada penulis. Kalau gurunya hanya 3 dan biasanya yang menulis juga guru, terus pripun Pak? Ya nanti ini aja, ya tulisannya sama toh. Dibagi. Nanti dia punya pekerjaan double, tidak masalah. Ada. Ya, misalnya sekretaris dan penulis sama, tidak apa-apa. Tapi tulis sekretarisnya ini, nama penulisnya ini, tetap sama, tidak apa-apa. Tapi tetap satu-satu nggih Pak. Misalnya di garis miring nggak boleh nggih. Tidak garis miring, langsung satu-satu seperti itu standarnya. Orangnya sama, tidak masalah. Orang yang sama diperbolehkan nggih. Iya, betul. Nggih. Makanya ditetapkan kepala yang tahu kondisi. Nggih. Nuhun Bapak. Iya. Baik teman-teman, ini kita lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya. Untuk minimal usia 6 itu per 30 Juni atau Juli Bapak? Ini dari Nawira Alia. Untuk 6 per 1 Juli. 1 Juli. Iya. Per 1 Juli teman-teman. Baik. Ini ada yang minta untuk di screenshot, ini bisa nggak ya? Untuk contoh ijazah yang sudah jadi, yang sudah ditulis ini Pak, ini ada teman yang minta bisa di screenshot nggak Pak Rohim? Belum ada Bun, ya. Oh belum ada teman. Belum. Karena ada Jawa Timur lagi, nanti kode berbeda, bingung lagi nanti. Oke. Untuk yang Kota Semarang belum sempat.
Pak Rohim izin bertanya lagi. Untuk usia. Tadi kan usia anak lulus per 1 Juli ya Pak? Ya. Tahun. Itu kalau lahirnya 5 Juli berarti harus pakai tes psikolog gitu ya Pak? Seperti Iya, kalau soal keterangan psikolog. Iya, siap. Matur suwun Bapak. Ini saya ingatkan lagi, bukan berarti ini melarang ya boleh. Tapi karena itu beda misi. Ini yang sering salah Bapak Ibu. Untuk psikolog yang biasa saja tidak masalah. Artinya jangan tim PPJB. Kalau psikolog tim PPJB itu fungsinya kan untuk menutup pintu anak masuk. Tapi untuk kita itu justru biar bisa Masuk. keluar. MI atau S. Biar bisa lepas. Nah, kemarin dan itu yang kedua adalah kalau psikolog yang PPJB lebih mahal karena memang itu sengaja biar tidak ada usia kurang yang masuk ke mereka gitu. Tapi dengan kondisi pandemi seperti ini itu kelihatannya agak kendul lagi. Tentang SD negeri pun banyak nggak ada siswanya juga sama. Itu Bapak Ibu untuk kita sekali lagi saya ingatkan untuk yang kurang dari 6 tetap pakai keterangan psikolog. Itu ya. Berikutnya ini dari RA Al-Hikmah. Salah satu murid itu ada yang tidak mempunyai akte, Bapak. Dan penulisannya itu harus disesuaikan akte. Iya. Padahal tidak punya akte, niku pripun? Jangan ditulis dulu. Disuruh ngurus dulu akte. Ngurus akte nggak lama, Bun. Oh, ngaten ya. Sehari jadi bisa. Online bisa. Jadi datang bisa. Sekarang sebenarnya layanan itu gampang sekali. Kalau memang belum punya kok sampai 2 tahun itu nyuwun sewu. Itu sekolahnya juga perlu di istilahnya bertanggung jawab juga. Ketika sudah ini tolong dibantulah. Kalau ada yang putranya belum ada akte lahir, petani atau siapa bisa nyuruh orang untuk bantu nguruskan akte anak yang belum punya yang belum punya akte tersebut. Mohon izin Pak Rahim. Dalam J. Gini Pak, ini dari RA Lisma Seber. Ini Pak, dari sekolah sudah memberitahu dari orang tua, sudah dari awal masuk sudah. Tapi ternyata orang tua itu statusnya masih nikah siri sampai sekarang belum nikah resmi Pak. Jadi tidak bisa. Dan ya statusnya masih nikah siri. Ketika ditanya juga bilangnya belum Bu. Itu bisa, ada sanksinya. Anak ibu nanti itu kalau nikah siri kan anak ibu. Iya, pokoknya nanti di Spenduk bisa itu akte lahir bisa diurus. Apapun kondisi anak. Kondisi anaknya jauh Bun. Itu ada 3 di Dispenduk Capil itu ada 3. Yang pertama anak normal seperti kita Bapak Ibu lengkap. Yang kedua anak ibu. Yang ketiga anak alam. Jadi ketika ngurus di Dispenduk tetap ada proses pembuatan itu. Baik. Kok ada ya? Ada Bun, ada, memang ada, betul. Ya. Kemarin dari Dispenduk itu ada seperti itu, ya. Mungkin dari Al-Hikmah bisa menjelaskan atau mungkin bisa langsung membantu di Duscapil ya Pak? Ya, itu memang kadang-kadang itu dari keluarga untuk nggak mau ke Dispenduk, karena kalau ditanyakan surat nikah nggak bisa buktiin itu malunya itu saja. Biasanya seperti itu. Kalau hanya mau akte lahir bisa. Baik. Saya rasa pernah pengalaman teman-teman itu yang di Jawa Timur itu pakai nama ibu bisa gitu. Mungkin kalau di Jawa Tengah mungkin kita jarang kan seperti itu gitu. Jadi Itu memang nasional Bun. ya, Aturan Dispenduk itu nasional. ya itu bisa gitu kalau hanya pakai nama ibu gitu. Seperti itu Bu, mungkin ikut membantu. Ya, baik. Terima kasih. Bunda. Berikutnya ini Bapak NIP tadi, ini juga ada yang bertanya Bapak. NIP itu khusus untuk ASN ya Pak? Betul sekali.
Bagi yang tidak ASN di strip 1, strip pun ya. Oh, nggih. Yang tidak ASN strip. Untuk NIP itu strip saja. Oke. Bapak, ini untuk RA, kode RA itu sama dengan yang tahun kemarin. Maksudnya? Ini ada yang tanya, apakah kode RA itu sama dengan tahun kemarin dari Al-Khairiyah 1? Kemarin sudah, ini yang baru di-share kemarin sudah belum, Bu? Belum. Yang ujian itu loh? Belum di-share Pak kayaknya. Belum, Pak. Kayak yang kemarin mungkin bisa. Oh, pakai yang kemarin ya, Pak? Iya. Nyuruh Bapak, tim penulisan ijazah, mungkin ada contohnya Pak atau filenya? Belum ada. Oh, belum ada. Yang Tapi akan ada ya Pak? Belum ada, mungkin belum sempat, ini masih ngurusin semuanya, bukan kami yang jadi awal-awalnya kalau ada waktu luar biasa itu mau dibuatin semuanya. Tapi ini besok jenengan membuat jadwal aja. Nanti ada 2-3 hari ini kan juga nggak sempet itu. Untuk pengambilan jadwal nanti tunggu ya. Pak. Baik, Bu Hani Romdona ini bertanya untuk SK penetapan tamat belajar diberi tanggal berapa? Ini maksudnya SK penetapan yang mana ini? Kalau tamat belajar kan sebelum pengumuman itu loh, Bu. Ya, Pas pengumuman 19 itu loh. Tanggalnya sama rata itu. ya kan sama nggih? Ye, 19 Juni ini. nggih. Ye, betul. Baik. Untuk Sudah semua itu. J. Ini mohon lagi bertanya ini dari RA Al-Amin, Semarang Barat. Mengenai SK tim penulis ijazah, jika gurunya itu jumlahnya hanya 2, pripun Pak? Tadi sudah dijawab ya. Sudah. Tugas nggak apa-apa. Ketua tetap ditulis, sekretaris ditulis, penulis. Anggotanya Dua tidak ada. ya. Iya. Tulis diulang-ulang Pak, wong karang Ya, ini. anggotanya tidak ada kalau kita anggota tidak ada. Tapi ketua tetap kepala, sekretaris, yang satunya penulis monggo. Ini kan penulis sebenarnya tidak harus guru juga, tidak harus. Yang intinya yang tulisannya bagus, pasarannya bisa orang lain pun. Iya. Baik. Mungkin ini karena gurunya hanya 2, 1 kepala, 1 guru. Ya, Satu penulis kamarnya tulisnya bagus, enggak? Itu kalau enggak kan butuh orang lain. Ya, ambil orang luar ya Pak. Ya kalau enggak ada, kalau 2 itu tulisannya bagus, kenapa harus ambil luar? Tulis jobel aja. Mungkin sekretarisnya sekaligus bilang ke penulis atau kepalanya bilang ke penulis, tidak masalah. Tapi ditulis di SK penetapan. Baik teman-teman, ini untuk chat yang sudah masuk, beberapa pertanyaan ini sudah ada yang sama juga, sudah terjawab oleh Pak Rohim. Ada lagi kalau yang mau bertanya langsung aja Bapak, monggo. Assalamualaikum Pak Rohim. Waalaikumsalam, Bu. Ikut bertanya, semisal kepala sekolah memiliki 2 titel, apakah harus ditulis semua atau salah satu Bapak? Kepala sekolah mempunyai 2 titel, misalkan dari Gelar. gelar atau titel itu dari pendidikan agama Islam, terus kemudian ikut kuliah lagi ke pendidikan anak usia dini. Nah itu apakah harus disertakan semua atau salah satu untuk penulisannya? untuk gelar ditulis semua. Oh iya Bapak. Ya, ditulis lengkap dalam arti kalau misalnya S1 S2 ya monggo ditulis, intinya gelar tulis lengkap. Termasuk bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan Islam yang ke-5 itu juga ditulis. Itu bukan untuk pribadi kepala enggak, tapi untuk syiar lembaga dan syiar Islam. Oke. Baik teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya ya Bu. Monggo. Iya, Pak Rohim, mohon maaf. Untuk penulisan nama anak, itu kan kadang ada nama anak itu yang panjang sekali. Iya. Nah itu kalau kita pakai pulpennya yang tebal, takutnya nanti nggak nyampe gitu Pak tempatnya. Gimana itu? Ya, itu bisa pakai yang lebih tipis gitu nggak Pak?
Bisa, kecil tapi didobel kan bisa, Bun. Oh gitu nggih. Jadi tulis pakai tipis dulu baru didobel gitu nggih. Iya, betul. Kemudian yang kedua, fontnya dirubah. Makanya tadi kan sebelum di belangko asli, difotokopi dulu kan gitu kan. Nanti kalau difotokopi kok kurang panjang, itu kan bisa buat font rapat. Jadi font hurufnya yang diatur, Bun. Oh gitu nggih. Takutnya nanti kan tidak sama dengan yang untuk apa? Tinta untuk yang penulisan nama RA itu loh Pak. Nama RA enggak masalah. Yang penting fontnya diatur, nanti font rapat. Jangan sampai yang jelas, jangan sampai 2 baris, tidak boleh. Nama itu harus 1 baris. Yes. Jangan sampai nyebrang apa itu figura nggih. Figura jangan sampai nggih. Nanti fontnya yang diatur, Bun, di samping pulpen dilihat dulu enggak apa-apa, nanti ditebelin aja. Kalau gitu font rapat ditebelin, kemudian pakai font rapat, insya Allah cukup sepanjang apapun pengalaman sudah. Makanya dikopi dulu, difotokopi dulu tulisannya. Nggih, matur nuwun Pak Rohim. Nggih. Oke, dilanjut. Ini dari Bu Dewi Wulandari dari Nurul Huda ini penulisan ijazah untuk poin 7 ini tempat tanggal lahir ini maksudnya gimana yang ditanyakan? Tempat tanggal lahir. Halo, Bu Wulandari. Dewi. Ini yang bertanya atau Pak Rohim? Oh, ada yang bocor suara. Baik, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya lagi, masih ada yang unek-unek, silakan. Ini kita masih ada waktu. Mohon tanya, Bu. Ya, dari LA Alfantatain, Pak Mokles. Bapak, mohon maaf Bapak, tadi saya kelewatan. Untuk akte yang akte kelahiran di situ tidak ada ya, tapi kan anak ibu. Tulis apa nggih? Gimana agak putus? Diulang. Nyuwun sewu. Untuk akte kelahiran itu di kami banyak yang anak ibu. Jadi tidak ada ayahnya. Iya. Itu nanti ditulis apa nggih di ijazahnya? Begini, kalau nyuwun sewu ini sebenarnya kalau hanya apa adanya, dengan tulis ya apa adanya. Tapi selaku seorang muslim sebenarnya bisa mengarahkan. Paham nggih Pak Nggih? Bisa mengarahkan. Nah, misalnya kalau itu ditanya Bapak. Nanti dulu. Kalau di akte anak ibu, penyebabnya karena mengurusnya surat nikah hilang itu bisa diperbaiki Pak. Oh, ngoten. Ya, kalau alasannya hilang akte nikah biasanya langsung anak ibu. Tapi kasihan kalau nyun sewu, putranya pas kebetulan putri. Nggih. Nah putri nyun sewu ke depan masa depan butuh wali. Kita sebagai muslim maksud saya itu diarahkan yang lebih baik. Dia punya masa depan, dia punya marwah, punya harga diri. Kalau diteruskan, image yang ada negatif. Kalau anak ibu. Nah, agar tidak terjadi, kemarin terjadi itu kita untuk ditanya kalau anak ibu. Di sini kemarin ada kepala yang betul-betul luar biasa paham maksud Pak Rohim. Ketika anak ibu diurus karena surat nikah hilang, saya kasih solusi dulu nikahnya di kecamatan mana, diurus di KUA itu. Ada keterangan hilang, kemudian di Dispenduk bisa berubah. Berarti nanti saya konfirmasi ke ibunya dulu ya. Terus apabila ibunya nanti bersikukuh hanya dari itu aja enggak apa-apa, terus gimana nanti saya Pak? Kalau ibunya bersikukuh seperti itu. Diarahkan dulu Pak, diarahkan dulu atau jenengan bisa membantu langsung ke Dukcapilnya. Kalau memang tidak bisa ya tadi sudah ada saran dari Bunda siapa tadi bisa mencantumkan nama ibunya gitu Pak Rohim ya. Nggih. Terus Baik. Hai teman-teman, masih semangat ya. Oke. Ini kalau ada yang
masih mau bertanya silakan langsung aja, karena ini yang di chat itu kebanyakan mengulang pertanyaan yang sama. Padahal tadi udah ada jawaban dari Pak Rohim. Ini lagi sering muncul pertanyaan yang sama, sehingga monggo kalau mau bertanya langsung aja. Oke, masih semangat, ayo. Ini Bu, bisa enggak Bu? Saya memakai punyanya Pak Kasih. Halo. Halo, mohon izin ini ada yang bertanya untuk mengulangi Pak Rohim, untuk mengulangi kembali masalah dokumentasi tadi penjelasannya pripun. Atas nama Pak Kasih. Halo, Pak Rohimnya hilang. Pak Rohim terpental, Bu. Ya, timnya terpental, kasihan. Ya, Pak Rohim terpental ya? Iya. Assalamualaikum. Itu masuk lagi. Oh, udah kembali. Assalamualaikum. Ini pakai Pak Kasih ini. Oke. Pakai Pak Kasih, tidak apa-apa Pak. Nggih, nggak apa-apa nggih. Monggo Pak Rohim. Ini mohon izin untuk Bapak mengulangi keterangan yang tentang dokumentasi tadi, Pak. Dokumentasi yang mana Bu? Yang pendokumentasian tadi, Pak, yang awal tadi. Yang dokumen apa Bu? Kan, halo. RA Tawang Rejosari ya ini Halo. bertanya ya. Hilang lagi Pak Rohim. Ya, yang tadi yang untuk apa? Dokumen Nama apa Bu? itu. Halo Tawang. Ya. Yang untuk ya, yang untuk dokumentasi itu loh tadi loh Pak, yang setelah yang poin ketiga kan, tadi yang poin kedua kan tim mengcopy blanko itu lah. Setelah ini yang didokumentasikan fotokopi ijazah itu atau bagaimana nggih? Soalnya kan tadi ada fotokopi akte, ada SK tim penulis ijazah. Bun, itu untuk dokumen jenengan, ya betul. Nah, itu bisa diulangi enggak Pak? Ya bisa. Untuk sebelum menulis ijazah di blanko asli, itu Bapak Ibu satu lembar apa itu ijazah itu dikopi sejumlah tamat Bapak Ibu. Nanti yang ditulis yang dari fotokopi dulu. Yang dari fotokopi ditulis lengkap semua siswa. Setiap lembar sama siswa tulis komplit seperti ijazah, tapi di kopian dulu. Kalau sudah betul, kepalanya ngecek, baru penulis mindah di blanko asli. Ngerti nggih? Iya asli. Oh. Jadi itu dokumen untuk jenengan sebelum menulis ijazah di blanko asli. Begitu Bu Uswatu. Sun Pak Rohim. Oke, masih semangat teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan langsung aja. Terima kasih. Saya Bu Muji. Oke, Pak Wafi. Oke, Pak Ketuaku. Ganteng, ayo Pak. Monggo. Oke, Pak Rohim. Dari RID YIN. Mau bertanya yang pertama terkait tanggal lahir anak ya, terkait DTL-nya. Untuk tanggalnya itu apakah harus 2 digit? Jadi misal tanggal 7 apa harus 07? Kemudian terkait bulannya, apakah itu boleh bentuk angka ataukah itu huruf? Nah, ketika itu huruf, misal A-nya harus besar atau. Kemudian yang kedua terkait foto anak, yang untuk backgroundnya itu warna apa? Kemudian ketika fotonya itu memakai baju wisuda, apakah itu diperkenankan? Terima kasih. Ya. Terima kasih. Untuk tempat tanggal lahir, nulisnya sesuai akte, tidak boleh dibuat angka.
tanggal 2 digit, kemudian bulan, awal besar, misalnya Januari J besar. Tidak disingkat Januari 01, tidak boleh. Yang kedua, tadi terkait foto, background apa? Merah, Bapak Ibu. Background merah bagi yang warna. Anak fotonya seragam hijau ya Pak? Kalau foto seragam tidak boleh pakai wisuda. Pakainya adalah seragam kebesaran RA. Hijau putih. Apa itu? Yang seragam RA. Apa itu, Bun? Dia kebesaran RA hijau putih, Pak. Ya, kebesaran RA. Hijau putih. Oke, terima kasih, Pak. Ya, seragam RA kan ada Bun itu? Sudah Pak, iya. Sudah. Hijau putih Pak. Tidak boleh pakai yang wisuda lah ya untuk foto ijazah. Siap, ya. Backgroundnya merah. Untuk baju anak-anak, baju untuk RA ya, hijau putih. Baju RA ya, seragam RA. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya dari Gunung Pati, Bu Munji mau tanya. Dari Gunung Pati, Bu Munji mau tanya. Nanti yang harus dikirim di kantor itu apa saja, ya? Dokumen yang harus dijilid. Monggo Pak Rohim. Untuk dokumen semuanya tadi adalah dokumen panjenengan semua untuk RA. Untuk ke kantor nanti nunggu informasi saja apa yang harus dikumpulkan. Oh, iya. Intinya dokumen panjenengan sudah lengkap di sana tadi yang ada tadi. Adakan dulu termasuk jangan sampai mengumpulkan dokumen besok ijazah wis digawa anak nggak punya arsip, itu jangan sampai, maksudnya gitu lah Bun. Jadi yang dokumen semua tadi lengkap itu adalah dokumen panjenengan termasuk akte itu dokumen jenengan. Tapi untuk nanti yang ke kantor nunggu info saja, oke? Nanti yang dikumpulkan apa saja itu nanti nunggu informasi saja yang ke kantor. Yang penting ini dokumen semuanya adalah dokumen lembaga panjenengan. Baik. Baik teman-teman, monggo ada lagi. Saya Bu, izin bertanya. Dari RA Aisyah. Saya Pak Rohem, untuk terkait dengan cap 3 jari, kebetulan anak didik kami itu ada yang sudah mondok, kan pasti tidak pulang, itu solusinya gimana? Untuk cap 3 jari? Untuk solusinya, Pak 3 jari, nanti kan Nyun Sewu RA kan nggak jauh dari rumah ya? Nggak jauh dari RA maksudnya? Anaknya mondok di Indramayu, Pak. Iya, istilahnya ya suatu saat libur pas pulang kan ada waktu itu pesen ke orang tuanya atau siapa saja nanti bisa sikap dari jenengan nyanggong bisa atau orangnya suruh ke sekolah bisa monggo teknis itu. Matur suwun Pak Rohem. Baik, terima kasih. Ini yang resen masih ada RA Al-Asyarofiyah. Monggo, ada yang mau ditanyakan kah? Aminah, RA Al-Khairiyah. Ada? Enggak ada. Teman-teman yang lain, monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Rohim, ini ada yang bertanya, misalkan seragamnya itu tidak seragam kebesaran RA yang nasional, itu artinya yang tidak hijau putih itu pakai yang di lembaga itu boleh nggak? Dan lembaga seragamnya seperti apa? Ya artinya tidak hijau putih gitu maksudnya mungkin. Tadi mungkin. Untuk aturan seragam itu seragam sebenarnya seragam RA itu seragam RA berarti yang nasional tuh Bun.
Ya, mungkin ini bisa untuk membantu Bunda seperti di kami, di tempat lembaga kami, itu khusus untuk ijazah itu kita bikinkan sendiri khusus. Jadi hanya beberapa potong aja, terus nanti untuk waktu kita pengambilan ijazah dipakaikan ke anak. Jadi kalau memang dari yayasan tidak ada pengadaan seragam hijau dan putih, kita siasati. Nanti ketika kita mengadakan foto untuk ijazah, nah itu baru kita pakaikan ke anak-anak. Hanya sekedar foto aja kan, nanti bisa gantian kepada teman yang lain. Itu solusi. Bu Muti, ya itu solusi singkat ya atau solusi jangka pendek, namun harapan kami tentunya karena sudah diwarok jahit, karena kita sudah di koordinasi RA, ya tentunya memang harus punya seragam kebesaran itu, bukan gitu, karena itu sudah seluruh Indonesia ada itu, maka rekan-rekan utamanya yayasan ada pengadaan seragam yang memang hijau putih itu adalah seragam kebesaran RA Indonesia, ya. Kalau itu memang hanya mungkin sekedar untuk menjembatani yang sekarang, tapi kedepannya saya harapkan atau mungkin kita berharap tetap RA itu punya seragam kebesaran yang sudah ditentukan. Begitu Bunda, jawabannya ini tambahan dari Pak Amin. Untuk kalau memang sudah masuk di RA ya harus punya seragam hijau putih, begitu ya Pak ya. Oke, mungkin bisa nanti koordinasi dengan pihak yayasan kalau memang ada pengadaan hijau dan putih. Karena dari kami sendiri pun juga mungkin tidak ada hijau, adanya hijau tok gitu. Karena memang dari yayasan tidak menentukan hijau putih. Sedangkan kami dulu pernah mengajukan tapi tertolak. Sehingga kami siasati seperti itu. Nah, mungkin di lembaganya Bunda yang saat ini juga belum punya, yaitu solusi sementara, ya, solusi sementara. Namun karena kita sudah RA, ya, kedepannya kita ada pengadaan hijau dan putih. Harus itu. RA kok ora diseragam RA itu lucu. Iya, wong RA kok ora diseragam RA ya. RA itu ya perlu di besar itu. Ya kadang memang ngulik-ngulik yayasan itu rada angel loh Pak Rohim. Tapi perlu Bu istilahnya ya dikasih tahu lah. Namanya RA itu punya seperti di sekolah ada seragam OSIS masa enggak punya. Ya lu. Masih ada bertanya tentang penulisan angka tadi loh Pak. Ini kok masih mungkin ini bisa nyambung kebetulan bisa nyambung lagi. Atau mungkin bisa difoto Pak, itu nanti di share screen. Oh ya. Kalau di foto nanti untuk nomoran nanti bisa dicontoh di nanti yang nomor urut itu 000 aja ya Bun ya. Lewat WA bisa nanti lewat WA. Di WA. Baik, ada lagi teman-teman? Saya kira cukup ya Bu Muti. Baik. Ya. Kiranya kalau sudah cukup, ini saya pribadi yang membantu acara sebagai moderator susulan. Sebagai moderator susulan ini terima kasih sekali. Teman-teman tetap semangat ya, yang kemarin sudah sibuk ria dengan proposal, sekarang sibuk ria dengan SKTP. Namun insya Allah semua akan menjadi amal ibadah kita semua. Tetap semangat dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Rohim yang sudah menjadi narasumber pada siang hari ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara MC Bu Siti Humairo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Humairo sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Hum. Ya Bu Hum dan Pak Rohim. Ya. Mohon maaf Pak Rohim, jadi kira-kira perlu kami sampaikan sedikit untuk ditutup. Info dari Pak Rohim nanti insya Allah pembagian ijazahnya menunggu info. Kemungkinan nanti PPKM selesai Pak Rohim, kita menunggu PPKM
darurat ini selesai, baru nanti nunggu info dari Pak Rohim terkait dengan teknis waktu pengambilan ijazahnya. Kan Pak Rohim ya? Iya, Pak. Ya, kemudian nanti setelah baik, terima kasih Pak Rohim. Monggo Bu. Ya. Matur suwun Pak Ami. Terima kasih Kak Susi, teman-teman dan Bapak Ibu yang kami hormati. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Iftah. Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami hormati, wabil khusus narasumber Bapak Haji Abdul Rohim, Bapak Kasih Hikmat, dan semuanya yang hadirin, mari acara sosialisasi ijazah ini kita tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang mimpin, Bapak Ibu semuanya untuk mengaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafil majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalaka wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, segarkanlah pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses, tidak ada kendala sesuatu apapun. Ya Rob, ya Tuhan kami, akhirnya kami berharap bahwa Engkaulah satu-satunya akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap doa-doa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisri al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Iftah yang telah memimpin doa, dan dengan berakhirnya doa ini maka berakhir pula acara sosialisasi penulisan ijazah. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Rohim selaku narasumber, Bapak Dr. Haji Fakronji yang telah memberikan sambutan tadi, bisa rawuh mendampingi kami, dan teman-teman Kepala RA se-Kota Semarang, terima kasih sudah mengikuti acara pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau.